Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Allah yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat kesehatan, sehingga di hari yang kelima ini di bulan Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah, baik ibadah yang sunnah maupun yang wajib, semuanya diterima oleh Allah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan rahmatnya berupa usia yang panjang kepada kita, sehingga kita bersama-sama bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan berkahnya, yaitu bulan suci Ramadan. Di luar sana cukup banyak saudara kita yang sangat berharap agar bisa hidup lebih lama kembali dan bisa berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Tetapi banyak di sana Allah punya kehendak yang lain. Ada yang puasa belum datang atau kurang 3 hari datangnya Ramadan, mereka sudah dipanggil oleh Allah. Ada juga yang mereka di bulan Ramadan ini juga masih hidup tetapi tidak mampu berpuasa lantaran diuji oleh Allah dengan datangnya penyakit. Karena itu bagi kita yang sehat, maka bersyukurlah kepada Allah karena kita masih diperjumpakan dengan bulan yang penuh barokah ini, sekaligus bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini sudah cukup banyak sebutannya. Yang pertama, Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak, yakni bulan datangnya berkah. Bulan datangnya berkah. Kemudian Ramadan juga disebut sebagai bulan pengampunan, karena di bulan Ramadan ini Allah mengampuni dosa-dosa orang yang beriman. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Syiyam, yakni bulan di mana Allah perintahkan kepada orang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, yakni bulan turunnya Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk menggapai berbagai macam berkahnya Allah di bulan Ramadan ini? Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan awalu rahmatun wa wastu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar." Salah satunya adalah bahwa 10 hari yang pertama di bulan Ramadan ini Allah akan menurunkan berbagai macam berkahnya kepada seluruh umat manusia. Allah akan menurunkan semua rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Kita bisa lihat tidak ada batasan bagi manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ketika masuk Ramadan di 10 hari yang pertama, mereka merasa mendapatkan rahmat, mereka merasa mendapatkan nikmat. Contoh kecil, penjual sayur-sayuran meskipun mereka bukan beriman kepada Allah atau bukan muslim,
mereka juga akan laku keras. Kenapa? Karena barokahnya bulan Ramadan. Satu hari sebelum Ramadan datang, penjual kembang pun juga diberikan rahmat dan berkah oleh Allah karena datangnya Ramadan. Meskipun mereka bukan muslim dan bukan beriman kepada Allah, mereka juga mendapatkan berkahnya Allah. Para Gojek, mereka juga mendapatkan berkahnya. Banyak orang yang Gojek lantaran datangnya Ramadan. Pakaian-pakaian juga banyak laku. Para penjual pakaian yang notabene tidak hanya orang Islam, tetapi juga mereka ada non-muslim, tetapi mereka juga laku semuanya. Inilah bukti bahwa di awal Ramadan adalah penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya berkah ini tidak hanya melulu diberikan oleh Allah kepada umat muslim saja, tapi juga seluruh alam, baik muslim maupun non-muslim. Mereka semua merasakan berkahnya datangnya Ramadan di 10 hari yang pertama. Kemudian yang di tengah Ramadan, wawastuhu maghfiratun. Di tengah Ramadan, 10 hari di tengah Ramadan, Allah akan mengampuni dosanya orang muslim. Tentu saja ini tidak bisa dimiliki semua orang. Hanya terbatas bagi seorang muslim yang taat beriman kepada Allah, yang taat beriman kepada Allah saja, yakni yang mau melaksanakan ibadah puasa sekaligus yang mau memohon ampun kepada Allah, maka niscaya merekalah yang akan mendapat pengampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya itu sebagai kemuliaan Ramadan, bahwa kelak nanti di penghujung Ramadan, yakni 10 hari yang terakhir di Ramadan, maka kata Rasulullah, mukmin yang beriman kepada Allah, yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh 30 hari dengan penuh keikhlasan dan keimanan kepada Allah, maka idkum minan nar, insya Allah mereka semua akan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang zaman sekarang ini manusia tidak semakin bagus, tetapi kehidupan manusia semakin tidak karu-karuan. Di luar sana banyak orang yang mengaku dirinya muslim, tetapi terkadang dengan datangnya Ramadan mereka tidak bisa memanfaatkan Ramadan. Salah satunya perintahnya Allah yang berupa puasa mereka tidak lakukan. Padahal Ramadan adalah syahrus syiyam, bulan di mana Allah turunkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga sebetulnya kalau mengaku dirinya beriman kepada Allah khususnya, maka wajib atasnya berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran pada Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kewajiban ini tidak hanya diberikan kepada kita, tapi umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya datangnya Ramadan bagi kita umat Islam adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya, karena diturunkan bulan yang penuh dengan berkahnya, bulan yang penuh dengan maghfirahnya. Tetapi sayangnya hambanya tidak banyak yang faham dan tidak banyak yang menyadari bahwa turunnya Ramadan ini adalah merupakan sebagai bentuk kasih sayang Allah, karena diberikan kesempatan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya berkah di Ramadan. Sangat ironis jika kita melihat di jalan-jalan sekarang ini. Saya masih ingat dulu di zaman saya masih kecil, orang berpuasa ketika Ramadan datang maka tidak ada orang yang berani merokok di pinggir jalan. Apalagi yang dengan terang-terangan mereka ke warung makan minum, ngopi apalagi.
Tapi sangat ironis, mereka juga notabene mengaku sebagai muslim, tetapi dengan datangnya Ramadan mereka masih berperilaku, bersikap sama seperti hari-hari dan bulan-bulan yang lain. Mereka tidak bisa menghormati Ramadan. Mereka tidak mengakui bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah. Terbukti di siang hari bulan Ramadan mereka masih seenaknya makan di pinggir jalan. Bahkan merokok pun, ketemu dengan orang yang lagi shaim, yang berpuasa, mereka pun tidak ada rasa sungkan-sungkannya, mereka tidak ada rasa malu-malunya. Inilah orang-orang zaman sekarang ini. Padahal sebenarnya kalau mereka tahu betapa banyak dan besar dosanya kepada Allah, niscaya mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan bulan yang penuh dengan keberkahan Allah ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat ironis jika kita melihat tayangan yang tadi di tengah hari siang Ramadan, melihat saudara kita yang masih makan dengan seenaknya, bahkan tidak merasa malu. Apa mereka tidak tahu bahwa api nerakanya Allah itu sangatlah panas, sangatlah pedih? Apa dia nggak merasa kalau mereka punya banyak dosa kepada Allah? Apa dia nggak merasa bahwa kelak nanti tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali dirinya sendiri? Siapa yang beribadah, maka dialah yang nantinya akan mendapatkan pahala ibadahnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sedikit, bahkan kata Allah, meskipun kebaikan itu sebiji zahra atau sekecil biji sawi, maka mereka kelak di alam akhirat akan mendapatkan pahalanya dan mendapatkan ganjaran dari Allah. Demikian pula sebaliknya, siapa yang melakukan kejelekan di muka bumi ini, meskipun sekecil biji sawi atau zahra kejelekannya, maka dia juga akan merasakan pahitnya ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ayo kita bersama-sama manfaatkan bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan berkahnya Allah, yang penuh dengan maghfirahnya Allah ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak amal ibadah kepada Allah, perbanyak sedekah, perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, karena setiap ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW di sana dikatakan, man qara'a harfan min ayatil Quran falahu asron, misal alif lam mim la harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Dalam keadaan bulan biasa, hari biasa, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, ayat dan kitabnya Allah Al-Quran, maka setiap hurufnya akan diberikan kebaikan 10 kebaikan. Seperti contoh alif lam mim yang jumlah hurufnya 3, alif maka mendapatkan 10 kebajikan, lam satu huruf mendapatkan 10 kebajikan, dan mim dia mendapatkan 10 kebajikan. Itu jika kita baca di hari biasa, bukan hari Ramadan, bukan bulan Ramadan, bukan hari puasa. Apalagi jika kita baca ayat Al-Quran itu tidak hanya berhuruf tapi juga berayat-ayat, bahkan bersurat-surat banyaknya. Bahkan satu bulan kita khotam Al-Quran sebanyak 10 atau 20 kali, berarti sudah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Oleh karena itu ayo kita bersama-sama manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan datangnya Ramadan ini.
untuk menggapai sebesar-besar kenikmatan dan berkahnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bersama-sama senantiasa diberkahi oleh Allah dengan kesehatan dan iman serta Islam, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai tuntas, dan bahkan sampai kita bisa dipertemukan kembali bulan Ramadan yang akan datang. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.